Sahabat, apa arti sukses dan apa arti gagal bagi Anda? Kita sering mendengar kata gagal. Kita sering menjalani dalam hidup ini penuh dengan kegagalan. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa kita tidak berupaya untuk terus menggali kegagalan, menggali lebih dalam lagi? Kadang kegagalan itu membawa dampak yang bagus sebetulnya untuk kita. Pertanyaan saya ada 3. Apa makna kegagalan bagi kita? Kedua, apa dampak baik dan buruknya kegagalan tersebut? Dan ketiga, apa solusinya dari kegagalan tersebut? Ketiga hal ini selalu ada dan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika seorang banyak menghindari kegagalan, tanpa terasa dia telah memasukkan dirinya dalam jurang yang teramat dalam, di mana jurang tersebut akan membawa dirinya semakin terhimpit, semakin tersiksa. Kadang namanya kegagalan itu membawa kita dalam kebaikan. Salah satu contoh, Steve Jobs. Ketika dia kuliah, dan saat dia kuliah tersebut di tengah jalan, telah habis uangnya. Apakah Steve Jobs merasa gagal? Tidak. Dia mencoba mendalami ilmu yang lain, yaitu bagaimana mempelajari ilmu kaligrafi. Kita ketahui yang namanya kaligrafi itu apa sih manfaatnya buat kita? Ya, Steve Jobs tidak berpikir seperti itu. Ketika dia mempelajari kaligrafi, kemudian dia memadukan unsur teknologi dan unsur seni di dalamnya, terciptalah suatu mahakarya yang sangat dahsyat. Sekarang kita mengenal yang namanya Apple, iPad, dan juga gadget-gadget tersebut menguasai pangsa pasar. Pertanyaan saya begini, apakah seseorang ketika menjadi terkenal dan besar itu tidak mengalami kegagalan? Steve Jobs juga pernah, ketika dia gagal tersebut, dia keluar dari Apple dan mendirikan perusahaan studio animasi dengan nama Pixar. Pixar semakin berkembang dan akhirnya para pemimpin di Apple memintanya kembali untuk bergabung. Yang terjadi adalah Steve Jobs memadukan di antara animasi dan teknologi. Kita lihat semua. Siapa yang tidak kenal dengan Apple? Siapa yang tidak kenal dengan iPad? Dan bahkan banyak sekali menjamur produk-produk seperti itu. Singkat ceritanya adalah, ketika kita memaknai kegagalan dengan hati yang positif, dengan hati penuh dengan kebaikan dan ketulusan, maka hidup kita akan semakin indah, semakin terasa nyaman, dan seperti itulah yang kita hadapi dan jalani. Tapi berbalik, kalau seumpamanya kita menerima kegagalan dengan hati yang penuh dengan keluhan, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan amarah, maka kegagalan akan membawa kita dalam jurang yang sangat teramat dalam dan semakin terperosok di dalamnya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa makna kegagalan tersebut bagi kita? Kegagalan harus kita tempuh dalam kehidupan saat ini melalui 3 pertanyaan mendasar. Coba kita tanyakan dalam diri kita, apa makna kegagalan bagi kita? Kalau makna kegagalan tersebut merupakan suatu batu loncatan kita untuk lebih baik lagi, maka pertanda kesuksesan akan segera diraih. Jadi, tolong, yang pertama adalah maknai yang namanya kegagalan. Apa makna kegagalan bagi kita? Kalau kita maknainya dengan positif, maka akan semakin indah hidup ini. Yang kedua, apa dampak baik dan buruknya kegagalan tersebut bagi saya? Dampak baik dari suatu kegagalan adalah bagaimana kita mencoba untuk menggali lebih dalam, kira-kira menggali lebih dalam dampak baik kegagalan. Salah satu contoh begini, kalau seumpamanya kita menganggap kegagalan dampak baiknya adalah membuat saya untuk semakin menerima, semakin memperjuangkan, semakin mencari kebaikan-kebaikan di balik kegagalan, maka akan menghasilkan suatu energi, ruh yang terbangkitkan di dalam diri kita.
dampak dari negatif kegagalan, ya tentu saja dampak dari negatifnya ada. Dampak negatif itu kita coba lihat apa saja yang terjadi. Mungkin stres dari kegagalan tersebut akan ada, mungkin kegelisahan, mungkin amarah, atau mungkin juga perasaan-perasaan emosional lainnya perasaan negatif tersebut. Ketika dari dampak tersebut kita analisa baik buruk dan baiknya, maka akan menghasilkan sebuah solusi. Tahap ketiga, kita coba melihat solusinya. Solusi dari dampak keburukan itu apa? Ketika kita mampu menganalisa, mampu mencari solusi-solusi dari dampak keburukan, maka itulah yang akan menghasilkan orang yang patut untuk bertahan di dalam hidup ini. Artinya apa? Orang tersebut mampu mengelola kegagalan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah kita mencoba memikirkan solusinya. Solusi dari dampak negatif itu apa? Kalau yang dampak positif, itu kita pertahankan. Kita tanamkan di dalam hati kita, itulah hasilnya yang akan kita raih ketika kita mampu mengelola dampak negatif ini. Ketika dampak negatif kita kelola dengan baik, maka hidup kita akan tentram dan bahagia. Untuk mengelola dampak negatif ini, bisa dengan cara memikirkan kemungkinan terburuk yang akan saya dapatkan. Jadi mengatasi kegagalan itu ada 3 yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah makna kegagalan itu tersendiri bagi kita itu apa? Kemudian yang kedua, apa dampak baik dan dampak buruknya dari kegagalan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana solusi saya untuk mengelola dampak buruk tersebut? Mari kita petakan bersama, mari kita rasakan bersama. Di balik sebuah kegagalan terdapat suatu kesuksesan dalam hidup ini. Kegagalan adalah ujian dan cobaan dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita mengelola yang namanya kesederhanaan tempat saya duduk ini, dan bagaimana mengelola kemewahan yang saya gunakan saat ini, kemudian kita mengkolaborasikannya. Inilah yang namanya keindahan dalam hidup. Tidak ada sedih tanpa ada kegembiraan, dan tidak ada kegembiraan tanpa kesedihan. Orang sukses dikatakan sukses apabila dia mampu melalui serangkaian ujian dan cobaan. Tapi ketika dia tidak mampu melampaui ujian dan cobaan, maka kesuksesan tidak diraih. Sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ferdi dari Hati Indonesia. Salam Hati Indonesia.